Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Muda Devi, dokter muda yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah benar dengan Bapak Bagus Maheswara? Iya. Baik, Bapak Bagus, untuk tempat tanggal lahirnya? 9 September 2009. Baik Bapak, jadi tadi kita sudah melakukan anamnesis terkait dengan keluhan pada ekstremitas Bapak. Nah sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik terkait dengan keluhan yang Bapak rasakan tadi. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik terkait dengan ekstremitas, di mana saya akan melakukan inspeksi atau pengamatan terhadap ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah Bapak, yakni tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, dan juga kaki kanan untuk mengetahui apakah ada abnormalitas atau kelainan yang menjadi penyebab daripada keluhan Bapak. Nah mungkin Bapak akan merasakan sedikit kurang nyaman, apakah Bapak bersedia? Iya. Baik, kalau begitu sekarang saya akan melakukan cuci tangan prosedural dan juga menyiapkan alat dan bahan. Baik, jadi di sini saya sudah mengenakan APD yang terdiri atas masker dan saya sudah menyiapkan alat dan bahan. Baik Bapak, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas pada bagian atas Bapak, yakni bahu, siku, pergelangan tangan, dan juga kuku daripada Bapak ya. Yang pertama, saya akan minta Bapak untuk berjalan. Silakan berjalan, Pak. Dimana di sini saya akan melihat daripada lenggang tangan pada saat Bapak berjalan. Dimana berdasarkan pengamatan terhadap lenggang tangan pada saat Bapak berjalan, tidak ditemukan adanya kelainan, dimana untuk lenggang tangan kanan dan juga kiri itu simetris. Baik, selanjutnya Bapak silakan untuk dibuka pakaian atasnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ekstremitas atas Bapak, yakni pada bahu Bapak. Saya akan berada di belakang daripada Bapak, di mana yang pertama saya akan melakukan inspeksi, di mana pada inspeksi kali ini saya akan melihat daripada warna dan juga kelainan pada kulit Bapak, kemudian tanda-tanda peradangan seperti kemerahan, benjolan, apakah ada massa abnormal, kemudian apakah ada kelainan pada bentuk tulang. Didapatkan dari hasil inspeksi tidak ditemukan adanya kelainan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi berupa penekanan dan juga perabaan pada bahu daripada Bapak. Bapak apabila nanti ada merasakan rasa nyeri, silahkan beritahu saya Pak ya. Saya akan mulai pada ekstremitas kanan terlebih dahulu. Tidak. Baik, pada ekstremitas kontralateral? Tidak. Tidak ya Pak ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan gerakan pada Bapak. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan gerakan atau range of motion kepada bahu Bapak. Bapak silakan ikuti instruksi daripada saya Pak ya. Baik, yang pertama silakan melakukan fleksi daripada bahu, kemudian ekstensi bahu, kemudian abduksi bahu, aduksi bahu, kemudian internal rotasi, kemudian eksternal rotasi. Baik Bapak, berdasarkan pengamatan saya terhadap gerakan aktif daripada yang Bapak lakukan, tidak ditemukan adanya kelainan dan juga tidak ditemukan adanya hambatan dalam melakukan gerakan aktif. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan pasif terhadap bahu Bapak ya Pak. Nanti saya akan menggerakkan daripada sendi-sendi Bapak, silakan rileks saja ya Pak. Yang pertama saya akan melakukan daripada abduksi daripada bahu. Saya akan membandingkan antara kanan dan juga kiri, kemudian aduksi bahu, kanan dan juga kiri. Baik, kemudian saya akan berada di sebelah samping daripada pasien. Saya akan mulai pada ekstremitas kanan, di mana di sini saya akan melakukan fleksi pada bahu, kemudian ekstensi bahu, kemudian internal rotasi, dan juga eksternal rotasi. Baik, selanjutnya saya akan berada di sebelah samping daripada pasien, di mana di sini saya akan melakukan daripada fleksi daripada bahu, ekstensi bahu, internal rotasi, dan juga eksternal rotasi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji apply scratch kepada Bapak, di mana Bapak silakan instruksi saya ya Pak ya. Yang pertama, silakan Bapak taruh tangan Bapak itu pada bahu yang berlawanan seperti ini. Baik, kemudian taruh di belakang daripada leher Bapak. Kemudian silakan menjangkau bagian punggung yang paling maksimal daripada Bapak ya. Baik, silakan untuk tangan yang satunya Pak. Baik, dari hasil uji apply scratch yang Bapak lakukan, di sini tidak ditemukan adanya kelainan atau hambatan dalam Bapak melakukannya ya. Dan di sini saya akan melakukan pemeriksaan uji Yergason, di mana di sini saya akan berada di sebelah kanan pasien. Kemudian di sini saya akan meletakkan tangan atau lengan atas kanan pasien itu sejajar dengan badan pasien. Kemudian saya akan meletakkan tangan kiri saya itu berada pada bahu pasien. Kemudian saya akan menaruh tangan lagi satu pada pergelangan tangan pasien. Kemudian pasien sedikit fleksi dan juga pronasi. Kemudian Bapak silakan melakukan supinasi atau seperti tangan menengadah melawan daripada tangan saya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada tangan sebelah satunya. Baik, silakan lawan tangan saya Pak, lakukan supinasi. Baik Bapak, dari hasil uji Yergason tidak ditemukan adanya kelainan atau hambatan dalam melakukan pemeriksaan tersebut. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan pada siku Bapak.
Nah, di sini yang pertama saya akan melakukan inspeksi terhadap siku Bapak pada keadaan fleksi dan juga ekstensi. Silakan Pak. Dimana di sini saya akan melihat daripada warna daripada kulit daripada siku, kemudian saya akan melihat tanda-tanda kemerahan, kemudian apakah adanya benjolan, kemudian apakah adanya kelainan pada bentuk tulang daripada siku. Baik Bapak, dari hasil inspeksi tidak ditemukan adanya kelainan pada siku Bapak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi atau penekanan dan juga perabaan pada otot bisep dan juga tricep Bapak, dimulai dari ekstremitas kanan terlebih dahulu, dimulai dari sepertiga distal daripada humerus, kemudian daripada proses oleh Franon, kemudian epicondylis lateralis, dan juga median humerus. Bapak apakah ada merasakan rasa nyeri? Tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada tangan lagi satu. Bapak apabila ada rasa nyeri silahkan beritahu saya Pak ya. Tidak ada. Tidak ada. Baik Bapak, dari hasil palpasi pada siku Bapak tidak ditemukan adanya benjolan ataupun adanya nyeri tekan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan kepada gerakan atau range of movement daripada siku Bapak. Yang pertama saya akan melakukan gerakan aktif ya Pak ya. Silahkan ikuti instruksi saya. Yang pertama Bapak silakan untuk fleksi lengan seperti ini. Baik, kemudian ekstensi siku. Baik, kemudian pronasi seperti ini Pak. Baik, kemudian supinasi. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan gerakan aktif yang Bapak lakukan, tidak ditemukan adanya kelainan atau hambatan dalam Bapak melakukan pemeriksaan tersebut. Di sini saya akan lanjutkan kepada pemeriksaan gerakan atau range of movement daripada siku Bapak. Yang pertama, saya akan melakukan gerakan pasif pada ekstremitas kanan Bapak terlebih dahulu ya Pak. Yang pertama yakni fleksi daripada siku, kemudian ekstensi daripada siku, kemudian pronasi, dan kemudian supinasi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada tangan kontralateral. Di mana di sini saya akan melakukan fleksi pada siku, ekstensi pada siku, pronasi, dan juga supinasi. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan gerakan pasif ini tidak ditemukan adanya kelainan atau perhambatan dalam Bapak melakukan pemeriksaan tersebut. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan kepada pemeriksaan pergelangan tangan dan juga kuku Bapak ya Pak. Silakan posisi tangan Bapak pronasi seperti ini. Baik, yang pertama saya akan melakukan inspeksi, di mana pada inspeksi kali ini saya akan melihat daripada warna dan juga kelainan pada kulit. Kemudian saya akan melihat apakah terdapat adanya tanda-tanda inflamasi seperti adanya kemerahan, kemudian apakah adanya benjolan, kemudian saya akan melihat daripada apakah adanya kelainan pada bentuk tulang daripada Bapak. Saya akan melihat apakah ada nodus Heberden, kemudian apakah ada nodus Bouchard, apakah ada swan neck deformity, apakah ada bottom-wear deformity, dan juga apakah ada ulnar deviasi. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan pada pergelangan tangan dan juga tangan tidak dapatkan adanya kelainan. Kemudian saya akan melakukan inspeksi terhadap kuku Bapak untuk melihat apakah ada kuku onycholisis, hiperkeratosis, atau kuku psoriasis. Baik, tidak ditemukan adanya kelainan. Di sini saya akan melakukan palpasi pada pergelangan tangan dan juga kuku Bapak ya Pak. Saya akan mulai pada ekstremitas kanan terlebih dahulu, di mana di sini saya akan melakukan perabaan dan juga penekanan pada setiap tulang dan juga lekukan daripada tulang daripada pergelangan tangan dan juga kuku Bapak. Saya akan membandingkan pada ekstremitas sebelah kiri. Baik, dari hasil palpasi tidak ditemukan adanya benjolan ataupun adanya nyeri tekan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan gerakan atau range of movement daripada pergelangan tangan dan juga kuku Bapak ya Pak. Yang pertama, silakan Bapak melakukan fleksi daripada tangan, ikuti instruksi saya ya Pak ya, seperti ini. Kemudian ekstensi pada tangan. Baik, kemudian aduksi daripada tangan, abduksi. Baik, selanjutnya adalah fleksi ibu jari, ekstensi ibu jari, dan juga oposisi ibu jari ke 4 jari lainnya. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan gerakan aktif tadi tidak ditemukan adanya hambatan atau kelainan daripada Bapak melakukan gerakan tersebut. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan gerakan aktif daripada pergelangan tangan dan juga kuku Bapak. Saya akan mulai daripada ekstremitas kanan. Nanti saya akan melakukan beberapa gerakan kepada Bapak ya Pak. Permisi. Yang pertama, saya akan melakukan fleksi daripada tangan, kemudian ekstensi daripada pergelangan tangan, kemudian daripada abduksi daripada ibu jari, aduksi ibu jari, kemudian daripada fleksi ibu jari, ekstensi ibu jari, kemudian oposisi ibu jari ke 4 jari lainnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan gerakan pasif pada pergelangan tangan kontralateral. Yang pertama, saya akan melakukan fleksi daripada pergelangan tangan, kemudian ekstensi dari pergelangan tangan, kemudian abduksi daripada ibu jari, kemudian aduksi ibu jari, kemudian fleksi daripada ibu jari, ekstensi ibu jari, dan juga oposisi ibu jari ke 4 jari lainnya.
Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan gerakan pasif yang Bapak telah lakukan tadi, tidak ditemukan adanya kelainan atau hambatan dalam Bapak melakukan pemeriksaan tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Tinel sign, di mana Bapak silakan supinasi tangannya seperti ini. Nanti saya akan melakukan ketukan pada polar pergelangan tangan Bapak. Apabila Bapak merasakan rasa nyeri, silakan beritahu saya, Pak ya. Ya. Baik. Nyeri? Tidak. Apakah ada rasa nyeri? Tidak. Tidak. Baik, dari hasil pemeriksaan Tinel sign tidak ditemukan adanya abnormalitas. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan Palentes, di mana pada Palentes silakan Bapak ikuti instruksi saya seperti ini ya Pak ya, di mana fleksi maksimal daripada pergelangan tangan, kemudian punggung ibu jari bersentuhan, dan dia akan didiamkan selama 60 detik. Apabila Bapak ada merasakan rasa nyeri, silakan beritahu saya Pak ya. Tidak ada. Tidak ada. Baik, dari hasil uji Palentes tidak ditemukan adanya kelainan atau abnormalitas. Di sini saya akan melanjutkan ke pemeriksaan nervus sensoris perifer daripada Bapak, yang saya akan bandingkan antara ekstremitas kiri dan juga ekstremitas kanan daripada Bapak. Nah, nanti apabila Bapak ada merasakan rasa kapas, silahkan beritahu saya seperti itu ya Pak ya. Baik, saya akan menggunakan kapas. Di sini yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas kanan terlebih dahulu. Silahkan Bapak. Pada nervus ulnaris, nervus medianus, Iya. nervus radialis. Iya. Kemudian saya akan bandingkan pada ekstremitas sebelah kiri, nervus ulnaris, Iya. nervus medianus, Iya. nervus radialis. Iya. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan nervus sensoris Bapak itu tidak ada mengalami kelainannya Pak ya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada ekstremitas bawah. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada pemeriksaan ekstremitas bawah, yakni pada panggul, lutut, dan juga pergelangan daripada kaki Bapak. Yang pertama, saya akan minta Bapak untuk berjalan, di mana saya akan melihat daripada lenggang kaki pada saat Bapak berjalan pada dua fase, yakni stance dan juga swing. Baik, dari hasil pemeriksaan lenggang kaki daripada pada saat Bapak berjalan, tidak ditemukan adanya kelainan di mana lenggang kaki kiri dan juga kanan Bapak itu simetris. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada panggul Bapak, di mana di sini Bapak sudah berbaring dan saya sudah berada di sebelah kanan daripada Bapak. Nah, yang pertama saya akan melakukan palpasi pada panggul Bapak, yakni untuk menentukan titik daripada sias, kemudian spina iliaca posterior superior, kemudian trochanter mayor dan juga crista iliaca. Bapak apabila nanti ada merasakan rasa nyeri, silahkan beritahu saya ya Pak ya. Apa ada nyeri? Tidak ada. Baik, di sini saya sudah menemukan titik sias juga. Kemudian saya akan mengambil meteran untuk melakukan true light line, di mana di sini saya akan mengukur dari titik sias menuju malleus medialis. Kemudian saya akan melakukan pada ekstremitas kiri. Baik Bapak, dari hasil pengukuran true light line itu tidak ditemukan adanya kelainan, di mana simetris kanan dan juga kiri ya Pak ya. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran terhadap apparent light line, yakni dari umbilicus ke malleus medialis. Kiri dan juga kanan. Baik Bapak, dari hasil pengukuran juga tidak ditemukan adanya kelainan, di mana simetris kanan dan juga kiri panjang daripada kaki Bapak. Ini saya akan melakukan pemeriksaan gerakan atau range of motion daripada panggul Bapak ya Pak ya. Saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas kanan terlebih dahulu, baru diikuti kiri ya Pak. Silahkan ikuti instruksi saya. Yang pertama, pada ekstremitas kanan, silahkan tekukkan lututnya Pak. Baik, kemudian silahkan dekatkan paha ke arah dada. Baik, silahkan untuk ekstremitas kirinya Pak. Baik, kemudian gerakan abduksi menjauhi daripada badan Bapak. Baik, untuk ekstremitas kirinya Pak. Ya. Baik, selanjutnya silahkan melakukan internal rotasi pada kaki sebelah kanannya. Ya. Kemudian kaki sebelah kiri. Baik, kemudian untuk eksternal rotasi kaki sebelah kanan. Kemudian kaki sebelah kiri. Ya. Baik Bapak, tadi Bapak sudah melakukan gerakan aktif dan saya sudah melakukan pengamatan dan tidak ditemukan adanya kelainan atau abnormalitas. Nah, di sini saya akan melanjutkan kepada gerakan pasif, di mana sama seperti gerakan tadi, namun saya akan membantu Bapak untuk melakukan gerakan tersebut ya Pak. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan fleksi pada panggul daripada Bapak. Yang pertama, saya akan melakukan ada ekstremitas kanan, ekstremitas kiri, kemudian abduksi kaki kanan, kemudian abduksi kaki kiri, kemudian internal rotasi daripada kaki sebelah kiri kanan, kemudian sebelah kiri, kemudian eksternal rotasi. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan gerakan pasif yang Bapak telah lakukan tadi tidak ditemukan adanya kelainan ya Pak ya. Saya akan melanjutkan pemeriksaan kepada Patrick sign, di mana pada Patrick sign ini saya akan menaruh daripada malleus lateralis daripada kaki Bapak itu ke lutut yang sisi berlawanan. Saya akan mulai pada pemeriksaan sebelah kanan terlebih dahulu ya Pak ya. Apabila nanti Bapak ada merasakan rasa nyeri, silahkan beritahu saya ya Pak ya.
Anda sendiri? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian pada ekstremitas sebelah kiri, baik, kemudian saya akan melakukan penekanan. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan kepada lutut daripada Bapak ya Pak. Yang pertama, saya akan melakukan inspeksi pada daerah lutut Bapak untuk mengetahui apakah adanya perubahan warna pada kulit Bapak. Kemudian untuk menemukan apakah adanya tanda-tanda peradangan seperti kemerahan, kemudian benjolan, dan juga kelainan pada bentuk tulang daripada Bapak. Baik, dari hasil inspeksi tidak ditemukan adanya kelainan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan kepada palpasi daripada lutut Bapak, di mana yang pertama saya akan melakukan penekanan dan juga perabaan pada lutut ekstremitas sebelah kanan Bapak. Di mana saya akan melakukan penekanan pada quadriceps femoris, kemudian tulang patella. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan pada ekstremitas sebelah kiri. Apabila Bapak ada merasakan rasa nyeri, silahkan beritahu saya Pak ya. Baik, dari hasil palpasi tidak ditemukan adanya benjolan dan juga tidak ditemukan adanya nyeri tekan pada Bapak. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan atau uji palpasi dengan juga bulge sign, di mana pada pemeriksaan bulge sign ini, yang pertama saya akan berada di sebelah kanan Bapak dan juga Bapak berbaring. Saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas kanan terlebih dahulu. Di mana di sini saya akan tangan kiri saya berada pada suprapatella daripada Bapak. Kemudian tangan kanan saya itu mengarahkan dari lateral kemudian ke medial. Kemudian tangan yang berada pada suprapatella itu mengusap pada daerah medial, kemudian sambil memperhatikan daripada bagian lateral daripada kaki Bapak. Baik, untuk kemudian pada ekstremitas kiri, baik, tidak ditemukan adanya cairan pada pemeriksaan ini. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan kepada uji palpasi dengan menggunakan balon sign, di mana di sini saya sudah berada di sebelah kanan Bapak dan Bapak sudah berbaring. Yang pertama saya akan melakukan pada pemeriksaan ekstremitas kanan, di mana tangan kiri saya itu berada pada suprapatella daripada Bapak, kemudian tangan kanan saya itu pada patella, kemudian mengarahkan ke memberikan dorongan kepada atas atau suprapatella. Baik, ekstremitas kiri. Baik, tidak ditemukan adanya cairan pada pemeriksaan kali ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan ke ballotting patella, di mana di sini saya akan menekan patella ke arah femur dengan cepat. Pada ekstremitas kiri, baik, tidak ditemukan adanya cairan pada patella. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan anterior dan juga posterior drawer, di mana di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas kanan Bapak terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan melakukan fleksi pada panggul Bapak, kemudian fleksi 90 derajat pada lutut daripada Bapak. Baik, kemudian kedua ibu jari saya itu berada pada tuberositas tibia. Kemudian pertama saya akan melakukan pemeriksaan anterior drawer, di mana sini saya akan melakukan penekanan pada tibia. Kemudian saya akan melakukan posterior drawer, saya akan melakukan dorongan pada tibia. Baik, kemudian saya akan melakukan pada ekstremitas sebelah kiri Bapak. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan anterior dan juga posterior drawer tidak ditemukan adanya kelainan. Di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan kepada pemeriksaan McMurray, di mana saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas kanan terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi di sini yang pertama saya akan meletakkan tangan kiri pada tibia daripada pasien, kemudian tangan kanan saya itu berada pada tumit pasien. Kemudian saya akan melakukan fleksi maksimal daripada lutut pasien. Kemudian saya akan melakukan rotasi eksternal kepada pasien sambil memberikan dorongan kepada patella daripada pasien. Kemudian saya akan melakukan rotasi internal pada pasien. Kemudian saya akan memberikan dorongan kepada lateral daripada pasien dan kemudian mendengarkan apakah ada suara klik atau tidak pada pasien. Kemudian saya akan melakukan pada pemeriksaan ekstremitas sebelah kiri. Baik, tidak ditemukan adanya kelainan pada pemeriksaan ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada pergelangan kaki daripada Bapak. Yang pertama, saya akan melakukan inspeksi daripada pergelangan kaki Bapak untuk mengetahui apakah ada perubahan warna daripada kulit pergelangan kaki Bapak. Kemudian saya akan melihat apakah ada tanda-tanda peradangan seperti kemerahan dan juga benjolan, dan apakah adanya kelainan bentuk pada tulang pergelangan kaki daripada Bapak. Dan di sini tidak ditemukan adanya kelainan. Biasanya saya akan melakukan palpasi, di mana pada palpasi kali ini saya akan melakukan penekanan dan juga perabaan pada pergelangan kaki daripada Bapak ya Pak ya. Dimulai dari ekstremitas kanan terlebih dahulu. Bapak silahkan beritahu saya apabila ada rasa nyeri ya Pak ya. Tidak ada. Tidak ada. Baik, dari hasil palpasi pada pergelangan
kaki, tidak ditemukan adanya kelainan atau abnormalitas, tidak ditemukan adanya benjolan, dan juga tidak ditemukan adanya nyeri tekan pada pergelangan kaki. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada gerakan atau range of motion daripada pergelangan kaki daripada Bapak ya Pak ya. Silakan Bapak ikuti instruksi saya terlebih dahulu. Yang pertama, silakan melakukan plantar fleksi Pak, seperti menekan rem. Baik, kemudian dorsofleksi, kemudian eversi, kemudian inversi. Baik, Bapak, selanjutnya saya akan melakukan gerakan pasif daripada pergelangan kaki Bapak ya Pak ya. Yang pertama, saya akan melakukan plantar fleksi, kemudian bandingkan antara kaki kiri, kemudian dorsofleksi, kemudian dorsofleksi, kemudian eversi, eversi, kemudian inversi. Baik Bapak, dari hasil pengamatan saya terhadap gerakan aktif dan juga pasif Bapak, tidak ditemukan adanya kelainan pada pergelangan kaki Bapak ya Pak. Baik, untuk pemeriksaan ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah sudah selesai saya lakukan. Bapak silakan mengenakan baju Bapak kembali dan juga silakan duduk ya Pak. Baik Bapak, tadi kita sudah melakukan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik terkait dengan ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah daripada Bapak. Nah, dari hasil anamnesis dan juga pemeriksaan fisik tidak saya temukan adanya kelainan yang menjadi penyebab daripada keluhan Bapak. Nah, di sini saya akan melakukan rujukan untuk Bapak untuk melakukan pemeriksaan penunjang untuk mengetahui kelainan daripada ekstremitas Bapak lebih lanjut. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik, sampai sini ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada. Apakah Bapak sudah mengerti? Iya. Baik, kalau begitu sekian terima kasih ya Pak ya, semoga akan sembuh. Pemeriksaan telah selesai, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan prosedural, melepaskan APD dan juga merapikan alat dan bahan.